Jadi beberapa waktu lalu saya sedang berselancar di YouTube ya. Saya mencari metode untuk melakukan pembersihan terhadap parasit-parasit astral. Nah, di situ saya menemukan satu metode yang unik dari seorang YouTuber, channel YouTube orang luar ya. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Ya, jadi saya berpikir untuk membagikan tips ini untuk kalian. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit pandangan saya tentang metode ini ya. Kalau berdasarkan yang saya amati, metode ini hanya bisa digunakan untuk membersihkan energi parasit biasa. Kemudian levelnya juga yang tidak terlalu tinggi. Saya pernah menyebutkan bahwa energi parasit itu dibagi menjadi 4 level. Level pertama bentuknya masih abstrak, kadang seperti bercak hitam pada tubuh eterik, kadang seperti gelembung, kadang seperti getah-getah lengket. Kemudian yang kedua bentuknya seperti binatang. Binatang perusak, binatang pengerat seperti semut, rayap, kadang ada yang seperti nyamuk, lintah, ataupun tikus. Kemudian level yang ketiga bentuknya seperti Pokemon dalam tanda kutip ya. Saya menyebutnya sebagai Pokemon karena mereka bisa berubah wujud sesuai dengan seberapa banyak energi yang telah mereka konsumsi. Kemudian yang keempat wujudnya sudah humanoid atau menyerupai manusia. Jadi seolah-olah parasit ini akan berwujud seolah bayangan hitam yang mengikuti inangnya. Orang yang tidak tahu akan mengira orang ini ketempelan oleh roh tertentu, tapi sebenarnya itu tidak, karena itu berasal dari energi dari si inang itu sendiri. Yang kedua, ada metode ini bisa digunakan untuk entitas parasit. Entitas parasit di sini merujuk kepada astral parasit ya. Parasit-parasit yang berasal dari alam astral. Jadi mereka bukan parasit yang tercipta dari energi manusia itu sendiri. Entitas parasit atau parasit-parasit astral ini memang diciptakan demikian, memang tercipta sebagai parasit. Ada beberapa level atau tingkatan pada entitas-entitas parasit ini. Dari yang biasa saja, yang mudah untuk ditangani, wujudnya kemungkinan kita akan menyamakannya seperti saya menyebutnya seperti Hollow dalam anime Bleach ya, seperti itu. Tapi mereka ini bisa berevolusi dan bisa meningkatkan level mereka sampai pada level yang tertinggi, yaitu Archon. Archon adalah Lord atau tuannya, bosnya dari semua entitas-entitas parasit ini. Dan umumnya setiap orang akan dijaga satu Archon parasit. Metode pembersihan energi parasit ini hanya berlaku untuk 4 level yang saya sebutkan pertama. Karena itu parasit yang paling mudah untuk disingkirkan atau dibersihkan karena sumbernya berasal dari diri sendiri. Sedangkan untuk parasit yang berasal dari entitas astral, untuk yang level rendah, level 1 dan 2 sebut saja seperti itu, metode ini masih bisa digunakan. Tapi untuk level yang berikutnya di atasnya, 3 dan seterusnya hingga ke Archon, metode ini kurang efektif dan tidak bisa digunakan. Jadi, sebelum melakukan pembersihan energi parasit ini atau entitas parasit ini, kalian harus tahu terlebih dahulu parasit yang ada di diri kalian itu jenisnya apa. Apakah energi parasit yang berasal dari energi negatif kalian sendiri, ataukah berasal dari entitas parasit yang berasal dari multidimensional, interdimensional, makhluk-makhluk interdimensional, multidimensional, atau mungkin anak buah dari Archon. Setelah kalian tahu jenis dari parasit ini, kalian bisa melakukan meditasi. Meditasinya sangat mudah. Saya sudah mencobanya dan itu cukup efektif untuk membersihkan diri dari energi parasit
Dan ritualnya atau meditasinya mudah dan bisa dilakukan setiap saat, setiap hari. Pertama yang dibutuhkan adalah kalian tentunya memiliki niat yang kuat untuk membebaskan diri dari gangguan energi parasit ataupun entitas parasit. Kemudian kalian bisa duduk dengan nyaman, bersila, atau duduk di atas kursi, tapi kaki kalian harus tetap menginjak tanah secara langsung. Kemudian dalam meditasi ini, pertama kalian harus mengatur intensi terlebih dahulu. Kalian mengatur nafas menjadi serileks mungkin. Kemudian kalian bisa mulai memvisualkan ada sebuah kain besar yang sangat besar sekali atau selendang yang jatuh dari atas menyelimuti seluruh tubuh kalian. Setelah itu, bayangkan ada cairan ya, yang menyelimuti kain tersebut. Cairan ini ibaratnya ada minyak, oli atau bensin atau apapun. Bayangkan semacam itu ya. Kemudian kalian bayangkan, visualisasikan, imajinasikan kalian menyalakan api pada kain tersebut. Bayangkan apinya mulai berkobar semakin besar seiring kalian menarik nafas dan menghembuskannya. Setelah api tersebut terbentuk stabil, kemudian kalian mencoba untuk visualisasi kain tersebut terangkat terus sampai di atas kepala kalian. Kemudian bayangkan kain itu membentuk suatu bola yang akan memerangkap semua energi parasit atau entitas parasit yang mengganggu kalian. Kalian bisa mereka bagaimana caranya kain itu supaya lebih kuat dan tidak tertembus. Kalian mungkin bisa menambahkan segel ini itu dan sebagainya. Kemudian kalian menarik nafas dan menghembuskannya. Bayangkan bola kain itu yang memerangkap para parasit ada di depan kalian. Dan setiap kalian menarik nafas dan menghembuskannya, api di dalamnya itu semakin panas, suhunya semakin meningkat. Kalian bisa membayangkan berapa ratus, berapa ribu derajat Celcius atau Fahrenheit terserah. Bayangkan api itu sangat panas, membakar, menyiksa para parasit tersebut. Setelah kalian merasa cukup, bayangkan kalian membuka portal ke dalam dasar bumi menuju ke pusat di mana inti bumi berada. Kemudian lemparkan bola tersebut ke dalam inti bumi, biarkan inti bumi membakar dan menghancurkan para parasit tersebut. Kemudian tutup kembali portalnya dan pembersihan selesai di situ. Kalian bisa mengulanginya setiap hari, dimanapun, kapanpun, atau mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Metode ini sudah saya coba dan memang cukup ampuh untuk membereskan parasit-parasit yang kroco-kroco ya, yang levelnya masih kelas teri. Sedangkan untuk yang levelnya sudah boss atau arkon, kalian tidak bisa menggunakan ini. Sama sekali tidak bisa. Kalian harus menggunakan ritual yang sangat besar dan kalian harus berhadapan langsung dengan arkonnya seperti yang saya lakukan di video saya yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalian harus berhadapan langsung dengan si arkon, menghadapinya secara langsung, dan kalian juga tidak bisa menggunakan kekuatan kalian sendiri. Kalian harus dibantu atau dibimbing atau diperkuat dengan bantuan kekuatan dari entitas-entitas yang menjadi sekutu kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir bahwa kenapa harus menggunakan cara yang kejam, harus menggunakan cara yang kasar seperti ini? Kenapa tidak mengirimkan cahaya dan cinta saja kepada mereka sehingga mereka akan tercerahkan, semacam itu. Perlu diketahui dulu, apa dulu parasitnya. Kalau parasitnya di sini adalah merupakan parasit yang berasal dari roh orang mati atau orang mati yang mengikuti kalian, mengirimkan cahaya dan cinta kasih itu bisa berlaku. Oke, tapi kalau parasit di sini posisinya adalah energi parasit yang berasal dari emosi, perasaan, pikiran negatif kalian atau perasaan, pikiran negatif dari orang lain yang kalian serap, kemudian termanifestasi menjadi parasit pada diri eterik kalian. Hal seperti itu tidak bisa disingkirkan dengan cahaya dan cinta kasih. Kalian membutuhkan metode atau ritual tertentu untuk membersihkannya. Begitu juga kalau kalian menghadapi entitas parasit yang berasal dari
dimensi-dimensi yang lebih jauh. Makhluk-makhluk interdimensional, makhluk-makhluk multidimensional, makhluk non-organik yang berada di bawah kendali para arkon. Mereka tidak mengenal perasaan, mereka tidak mengenal emosi. Jadi ketika kalian mengirimkan cahaya ataupun cinta kasih, mereka tidak bisa merespon hal tersebut, tidak bisa sama sekali. Karena mereka tidak memiliki jiwa. Mereka tidak diciptakan dengan layaknya manusia yang memiliki jiwa. Jiwa manusia dapat merespon cahaya dan cinta kasih, seperti juga hantu atau arwah dari orang mati itu masih bisa merespon cahaya dan cinta kasih. Sedangkan entitas parasit yang berada di bawah naungan arkon, mereka sama sekali tidak mengenal hal semacam ini. Entitas-entitas parasit yang berada di bawah naungan arkon ini, mereka tidak mampu merespon apa yang namanya cinta kasih, ketulusan, keyakinan, dan kepercayaan. Mereka tidak memiliki hal semacam itu. Mereka tidak diciptakan untuk merespon hal-hal tersebut. Mereka hanya tahu patuh kepada para arkon yang memerintahkan mereka. Mereka didesain seperti itu. Mereka hanya akan patuh mengikuti pimpinannya, yaitu para arkon, dan makan tentunya, memakan energi spiritual dari orang-orang seperti kita, dari manusia. Jadi setelah mereka mengumpulkan energi spiritual manusia, mereka sendiri pun akan disantap oleh para arkon. Karena mereka sebenarnya hanyalah perantara saja bagi para arkon untuk mengumpulkan energi spiritual. Karena para arkon ini tidak bisa secara langsung mengambil energi spiritual manusia. Mereka membutuhkan perantara. Karena itu ada yang namanya parasit seperti ini. Sekali lagi, mereka, parasit ini, ataupun para arkon ini tidak bisa merasakan cahaya dan cinta kasih kalian. Jadi percuma saja kalau kalian mengirimkan cahaya dan cinta kasih kalian, tapi ternyata yang kalian kirimkan ini adalah sesuatu yang tidak dapat memahami cinta kasih. Cahaya dan cinta kasih itu bisa direspon kalau si pengirim dan yang dikirim itu memiliki unsur yang sama. Kenapa manusia dengan manusia jika dikirimkan cahaya dan cinta kasih itu berfungsi? Karena manusia punya jiwa. Sedangkan para parasit dan arkon ini, mereka tidak memiliki jiwa. Mereka adalah sebagian ada yang merupakan ekstraterestrial yang sama sekali tidak memiliki tubuh fisik. Jadi mereka pure energi. Umumnya mereka berafiliasi dengan chaos atau kekacauan. Dan umumnya makhluk-makhluk yang berafiliasi atau terhubung atau tercipta dari unsur kekacauan, mereka cenderung akan menularkan kekacauan itu kepada orang-orang yang menjadi inang. Kekacauan tidak bisa dihadapi dengan cahaya dan cinta kasih. Seperti itu ya. Kita tidak semudah itu, tidak semudah mengirimkan cahaya dan cinta kasih kepada makhluk-makhluk dari kekacauan. Untuk menghadapi mereka, kita butuh kemampuan psychic vampirism. Kita butuh kemampuan astral fight atau kemampuan bela diri astral ya. Selain itu juga kemampuan alchemy. Karena menghadapi mereka, kita tidak bisa menggunakan kebaikan ataupun cinta kasih kita. Kita perlu menggunakan kekuatan kita karena kita memiliki kekuatan itu untuk menuntut kebebasan kita sebagai makhluk spiritual. Itu tadi sedikit metode atau cara yang bisa kalian gunakan, kalian jadikan referensi untuk membersihkan parasit yang ada pada diri kalian. Semoga bermanfaat dan semoga perjalanan dan evolusi spiritual kalian berjalan dengan lancar dan kalian bisa mencapai kebebasan kalian,
mengklaim kembali hak kelahiran kalian sebagai makhluk spiritual, makhluk ilahiyah, mengklaim keilahian kalian, mengklaim kembali kekuatan energi spiritual yang telah direbut dari kalian secara paksa. Kalian adalah Tuhan dari kehidupan kalian sendiri. Kalian adalah Tuhan dalam realitas kalian sendiri. You are God. All of you. I, you, we all are God. We have to fight. Kita harus melawan, berjuang, to reclaim our divinity, freedom, and power. Kita harus berjuang untuk mengklaim kembali keilahian kita, kebebasan, dan juga kekuatan. Oke, itu saja saya rasa ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Namaste.